data terdeliling dengan NIM 672021-263. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai simulasi logik, instruksi, dan pengelamatan yang terjadi pada CPU. Nah, simulasi logika, instruksi, dan juga pengelamatan pada CPU ini melibatkan 3 komponen penting yang ada pada CPU, yaitu ada ALU atau Arithmetic Logic Unit, CU atau Control Unit, dan juga register. Nah, ketiga komponen ini bekerja sama atau terlibat untuk melakukan berbagai operasi dan juga eksekusi instruksi yang ada dalam CPU. Bagaimana sih peran dari masing-masing ketiga komponen ini dalam melakukan eksekusi perintah dalam CPU? Yang pertama, komponen yang pertama yaitu ada ALU. Nah, ALU ini tugasnya untuk melakukan operasi aritmatika dan juga logika, di mana operasi aritmatika ini melibatkan seperti melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, untuk operasi logika ini seperti AND, OR, XOR, dan yang lain-lain. Nah, ALU ini menerima input dari register CPU atau tempat penyimpanan internal sementara dalam CPU, kemudian melakukan operasi yang diperlukan. Nah, hasil dari operasi yang dilakukan itu kemudian akan kembali disimpan ke dalam register atau tempat penyimpanan internal dalam CPU sementara. Misalnya nih, kalau misalnya CPU menerima instruksi untuk melakukan penjumlahan 2 angka, maka tugas atau peran ALU di sini dia tuh hanya untuk melakukan penjumlahan atau melakukan operasi antara 2 bilangan itu. Kemudian hasilnya nanti akan ditransfer ke dalam register atau memori sementara. Komponen yang kedua yaitu control unit. Nah, control unit ini untuk mengarahkan aliran instruksi serta mengatur urutan eksekusi instruksi, mengarahkan aktivitas ALU dan mengelola transfer data antara register dan memori. Peran dari ALU sendiri ini misalnya dalam contoh CPU ini menerima instruksi atau perintah untuk menjumlahkan 2 angka. Nah, control unit ini dia bertugas benar-benar mengkontrol setiap instruksi yang terjadi. Jadi misalnya dia mengecek apakah ALU ini benar-benar melakukan tugasnya untuk mengoperasikannya atau tidak. Itu untuk control unit. Yang ketiga yaitu komponen yang ketiga yaitu register atau tempat penyimpanan internal sementara dalam CPU. Jadi dalam register ini itu tempat penyimpanan internal. Nah, data apa sih yang disimpan dalam CPU? Data yang disimpan dalam register atau CPU ini itu data yang sedang diproses atau hasil yang sudah diproses atau sudah dioperasikan oleh ALU. Jadi misalnya tadi kalau misalnya kita CPU menerima instruksi untuk menjumlahkan 2 angka. Nah, angka-angka itu sebelum 2 digit angka itu sebelum dilakukan operasi pada ALU, dia akan masuk ke register terlebih dahulu, disimpan sementara, kemudian dioperasikan oleh ALU, kemudian hasil dari operasi itu akan kembali dan disimpan ke dalam register sebelum nantinya akan ditransfer ke dalam memori. Nah, untuk mendukung semua proses atau eksekusi dan juga instruksi yang terjadi dalam CPU, kita membutuhkan ada operasi-operasi set instruksi yang ada dalam CPU. Yang pertama itu ada operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama itu ada move. Move itu untuk memindahkan word atau blok dari sumber ke tujuan. Yang kedua itu ada store. Nah, store ini berfungsi untuk memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga itu ada load. Yang load itu untuk memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat itu ada clear atau reset. Dia bertujuan untuk memindahkan word 0 ke tujuan. Terus set itu untuk memindahkan word 1 ke tujuan. Selain operasi untuk transfer data, ada juga operasi instruksi untuk aritmatika dan juga logik. Yang pertama itu ada add atau penjumlahan, subtract untuk pengurangan, multiply untuk perkalian, divide untuk pembagian, absolute, dan juga ada operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan juga XOR. Contohnya di sini misalnya CPU ini menerima instruksi untuk menghitung nilai rata-rata dari 3 bilangan yang disimpan dalam memori pada alamat berurutan. Di sini yang pertama itu ada load 10, A. Ini artinya CPU ini memuat bilangan pertama dari alamat 10 ke dalam register A. Kemudian load 11, B itu memuat bilangan kedua dari alamat memori 11 ke dalam register B.
Lot 12,C itu memuat bilangan ketiga dari alamat nomor 12 ke dalam register C, karena di sini dibilang memori pada alamat berurutan, makanya memorinya registernya disimpan dalam register A, B, dan C. Nah, lalu selanjutnya ALU akan melakukan operasi penjumlahan, itu add A, B. Jadi nilai A dan nilai B itu akan disimpan atau ditampung dalam variabel atau register A. Nah, setelah hasil penjumlahan yang satu sudah selesai, lanjut lagi add A, C, artinya menambahkan nilai A dengan nilai C. Register nilai dari yang disimpan di register A sama dengan nilai yang disimpan dalam register C. Register C disimpan dalam register A. Nah, setelah mendapatkan hasilnya, kemudian hasil itu akan dibagi dengan 3. Makanya di sini ditulis div A, 3. Jadi membagi hasil penjumlahan yang sudah dilakukan tadi, operasikan dengan angka 3 untuk mendapatkan nilai rata-rata dari ketiga bilangan tersebut. Nah, hasil dari operasi penjumlahan dan juga pembagian itu akan disimpan kembali ke dalam register A. Makanya di situ ditulis store A, 13. Jadi menyimpan rata-rata ke dalam alamat nomor 13. Seperti itu. Terus di sini kita masuk ke materi metode pengalamatan. Yang pertama ada immediate addressing, atau metode ini digunakan untuk suatu nilai ataupun konstanta yang diketahui saat program tersebut berjalan, eksekusi program berjalan, nilai atau konstanta itu tidak akan bisa dirubah. Nah, operasi sistem ini membutuhkan 2 byte instruksi, satu untuk kode operasi dan satu lagi untuk data byte. Nah, yang kedua ada direct addressing, di mana metode pengalamatan ini mentransfer data antar memori dan juga register, di mana teknik ini digunakan pada komputer lama dan juga komputer kecil dan memerlukan sebuah referensi memori yang bagus dan tidak memerlukan kalkulus khusus atau aritmatika dan logika khusus. Nah, indirect addressing, di mana metode pengalamatan ini berguna karena sifatnya fleksibel dan juga mengalamati suatu harga. Field alamat di dalam indirect ini mengacu pada alamat word di satu alamat memori yang pada gilirannya akan terus berisi dengan alamat operan yang sangat panjang. Yang keempat ada register addressing, di mana metode pengalamatan ini mirip dengan pengalamatan langsung, tetapi bedanya pada field alamat yang mengacu pada register, di mana dia tujuannya bukan pada alamat memori utama, dan juga field yang mereferensi register tersebut memiliki 3-4 bit sehingga dapat mereferensi 8-16 register pada general purpose. Yang kelima ada register indirect addressing, di mana pengalamatan ini tidak langsung mirip dengan pengalamatan tidak langsung. Perbedaannya ada di field alamat yang mengacu pada alamat register. Letak operasi sistem yang berada pada memori itu juga yang dituju oleh dari isi register tersebut. Yang terakhir ada displacement addressing, di mana menggabungkan kemampuan pengalamatan langsung dan juga pengalamatan tidak langsung, dan juga metode ini mensyaratkan instruksi yang memiliki 2 buah field alamat yang sedikitnya sebuah field itu sebuah field eksplisit. Operasi sistem yang berada pada displaced addressing ini, alamat A-nya itu ditambahkan dengan isi register. Terakhir kita membahas mengenai jumlah alamat atau number of address, di mana ini suatu cara tradisional yang menggambarkan arsitektur komputer atau prosesor dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dan dalam setiap instruksinya. Jumlah alamat yang maksimum dapat diperlukan dalam sebuah instruksi ada 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, dan juga 0 alamat. Di sini saya akan membahas mengenai contoh soal 2 alamat, di mana yang pertama ada operan 1 dan operan 2. Operan 1 ini merangkap sebagai hasil dan juga penyimpanan. Di sini kita ada contoh soal register Y, ada variabel A kurang B dibagi variabel C ditambah D dan dikali E.
Di sini yang pertama kita akan melakukan pengambilan variabel A dan dipindahkan ke dalam register Y. Setelah itu kita menjumlahkan atau mengurangkan isi register Y dengan variabel B. Hasil dari itu kita simpan ke register Y. Setelah itu kita move ke T, di mana variabel D kita mengambil dan menyimpannya ke dalam register T. Hasil isi dari register T kita kalikan dengan variabel E dan hasilnya kita tetap simpan di register T. Terakhir kita menambahkan variabel C dengan isi register T disimpan dalam register T, dan juga untuk mendapatkan rata-ratanya kita membagi dua isi register tersebut. Jadi isi register Y kita bagi dengan isi register T dan disimpan ke register T. Terakhir kita hasil dari pembagian tersebut disimpan ke dalam register dan juga ditransfer data nantinya ke dalam memori. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima Terima kasih.